Selamat datang di Irwan Cetes Channel. Baru saja rame soal RUU penyiaran yang bikin semua konten kreator itu bersuara. Sekarang pemerintah ngide-ngide bikin tapera, yang dimana mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak setuju dengan tapera. Karena hal ini dianggap terlalu memberatkan masyarakat, karena setiap gaji mereka itu akan dipotong sebesar 2,5%. Tapi kan 2,5% itu kecil. Terus uangnya juga bukan dikasih percuma loh sama pemerintah, tapi dikumpulkan biar bisa dibelikan rumah untuk semua orang yang ikut tapera. Lah ini kan solusi cerdas. Akhirnya masyarakat menengah ke bawah itu bisa memiliki rumah dengan hanya membayar 2,5% dari gaji setiap bulan. Terus kenapa enggak setuju? Oke, di video kali ini kita akan membahas apa itu tapera, terus nilai positifnya dan nilai negatifnya. Itu apa? Apa itu tapera? Tapera adalah singkatan dari tabungan perumahan rakyat, tapi sering dipelesetkan oleh masyarakat menjadi tabungan penderitaan rakyat atau tabungan pemeraksaan rakyat. Intinya program pemerintah ini akan mengambil 3% dari besaran gaji yang kita terima, di mana 2,5% itu dipotong dari gaji kita dan 0,5%-nya itu dibebankan kepada pemberi gaji. Nah, uang ini akan dikumpul oleh pemerintah dengan seluruh uang dari peserta tapera se-Indonesia dan akan digunakan untuk memberikan atau membelikan rumah kepada peserta tapera. Simpelnya uangmu itu diminta sama pemerintah, terus ditabungin, nanti dibelikan rumah. Persis seperti uang THR kita waktu kecil diminta sama ibu, terus ditabungin dan nanti dibelikan sesuatu keperluan kita. Siapa saja peserta tapera? Peserta tapera terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dan telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Untuk pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum juga dapat menjadi peserta tapera. Pekerja dalam hal ini seperti ASN, prajurit TNI, terus anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD, pekerja BUMS, dan pekerja lainnya yang menerima gaji atau upah. Dengan kata lain, semua masyarakat yang punya gaji. Bagaimana kepesertaan tapera berakhir dan bagaimana peserta tapera bisa ngeklaim celengannya? Kepesertaan tapera berakhir apabila syarat yang meliputi yaitu sudah pensiun bagi pekerja, sudah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, pesertanya meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Terus untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari tapera itu harus memenuhi persyaratan seperti mempunyai masa kepesertaan tapera paling singkat 12 bulan. Peserta termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Terus peserta belum memiliki rumah. Terus peserta menggunakan untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama, atau perbaikan rumah pertama. Terus bagaimana kalau peserta yang sudah punya rumah atau yang sudah ada cicilan rumahnya? Tenang, uangmu itu tidak diambil sama pemerintah, tapi akan dikembalikan ketika kepesertaanmu itu berakhir. Sejumlah uang yang telah kamu tabungkan plus tambahan dari hasil investasi dana tapera. Iya, dana tapera itu tidak dikumpul lalu disimpan di bawah bantal, tetapi diinvestasikan, tapi tidak tahu investasinya kemana. Dan klaimnya orang BP Tapera itu returnnya atau keuntungannya itu bisa di atas dari suku bunga deposito, yang dimana ketika saya baca website OJK, suku bunga deposito di bank-bank umum itu bisa sekitar 6-7% per tahun. Berarti tapera bisa lebih dari itu dong. Jadi biarpun tidak dapat rumah karena sudah punya dana tapera, kita bisa jadi memiliki dana pensiun. Sekarang kita akan masuk ke nilai positif dan nilai negatifnya. Nilai positifnya yang pertama adalah ya pemerintah akan mendidik masyarakat untuk rutin menabung seperti pelajaran waktu SD kan, menabung itu pangkal kaya. Nah, pemerintah akan mendesak kita untuk bisa menabung karena kebanyakan masyarakat itu kalau gajinya itu dipakai dulu baru sisanya ditabung. Sementara yang realitanya terjadi, gaji yang dipakai dulu itu tidak akan pernah ada sisa untuk ditabung. Jadi pemerintah akan memaksamu untuk menabung lebih dulu untuk keperluan memiliki rumah, baru sisanya bisa kamu belanjakan. Super sekali. Nilai positif yang kedua yaitu
Setelah nonton podcastnya Pak Indrawan Nugroho, akhirnya saya menemukan sisi positif yang kedua. Tadinya itu tidak nemu. Nah, menurut penjelasan dari Pak Indrawan Nugroho, tapera ini sistemnya seperti BPJS, jadi seperti gotong royong begitu. Dana-dana yang dikumpulkan sama orang kaya yang ikut tapera itu kan tidak urgen-urgen amat butuh rumah, karena sudah jelas mereka juga punya rumah. Bahkan ada yang punya 2-3 rumah. Nah, dana ini akan bisa membantu masyarakat-masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki rumah duluan. Jadi peserta tapera yang tidak urgen mendapatkan rumah secara tidak langsung akan membantu orang-orang miskin untuk mendapatkan rumah. Seperti contohnya BPJS. Orang-orang kaya macam Deddy Kobusier kan tidak mungkin mau menggunakan BPJS-nya untuk berobat karena pasti sudah memiliki asuransi. Nah, uang iuran yang dibayar tiap bulan oleh Pak Deddy Kobusier ini akan membantu orang-orang atau masyarakat miskin untuk berobat menggunakan BPJS. Jadi kurang lebih tapera juga seperti itu. Sekarang kita masuk ke nilai negatifnya. Yang pertama adalah masyarakat merasa diberatkan dengan program ini. Walaupun kelihatannya kecil cuma 2,5%, tapi sebenarnya gaji-gaji karyawan itu sudah banyak potongannya. Mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, JKK, JKM, dan juga pajak penghasilan atau PPH. Itu katanya kalau di total-total itu sekitar 20%. Jadi kalau gajimu 5 juta, potongannya itu bisa sampai 1 juta per bulan. Nah, sebenarnya potongan ini jauh lebih besar dari 20%. Tapi sisanya itu dibebankan sama si pemberi kerja atau si pemberi gaji. Makanya dengan tapera ini masyarakat dan pemberi kerja atau perusahaan itu sama-sama merasa diberatkan. Terus nilai negatif yang kedua adalah rekam jejak pemerintah ketika mengelola dana publik itu banyak bermasalah. Seperti contohnya kasus korupsi yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, dan juga program Taspen. Jadi dengan rapor buruk ini, siapa coba yang berani merelakan uangnya dipegang atau dikelola oleh sesuatu yang punya rekam jejak buruk soal pengelolaan dana publik? Kan mending nabung sendiri di bawah bantal kalau begitu. Terus nilai negatif yang ketiga adalah kalau BPJS kita itu bisa menggunakan dana ini ketika kita sakit. Kan itu bisa relatif ya. Misalnya ada yang tiap bulan bayar BPJS tapi tidak pernah mau pakai karena biasanya kalau sakit biasa kayak demam-demam begitu itu malas ngantrinya di puskesmas. Mending beli paracetamol aja di warung daripada ngantri di fasilitas kesehatan itu sampai 2-3 jam. Terus ujung-ujungnya dikasih paracetamol juga, generik pula. Ya mending ke warung, hemat waktu. Atau orang-orang kaya yang tiap bulan bayar BPJS, kan tidak mungkin juga mereka sakit tuh menggunakan BPJS. Mereka pasti punya asuransi atau malah berobat langsung ke luar negeri. Nah, dana dari mereka yang tidak pakai BPJS ini itu bisa untuk menolong orang dengan sakit berat tapi dengan ekonomi susah. Kan tidak ada juga orang yang mau rebutan sakit untuk ngeklaim dana gotong royong dari BPJS ini. Nah, bedanya dengan tapera, kan tapera ini bentuknya rumah ya. Jadi ketika jalan 12 bulan di mana itu syarat untuk mengajukan pembiayaan rumah, pasti semua buru-buru untuk mengajukan pembiayaan rumah itu. Mau belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi tidak ngaku. Siapa coba yang tidak mau dikasih rumah? Jadi ketika semua ingin rumah, sementara dana yang terkumpul belum cukup waktu untuk mendapatkan return atau keuntungan dari investasi, wah itu pasti kolaps itu. Bayangkan coba sebuah bank tapi semua nasabahnya itu ingin narik uangnya secara bersamaan, pasti kolaps itu banknya. Jadi itulah penjelasan dan plus minus program tapera. Walaupun premis dan tujuannya itu baik, misalnya bisa punya rumah dengan gotong royong jadi tidak terasa berat, bisa punya tabungan saat masa pensiun, bisa membuat masyarakat akhirnya bisa rutin menabung walaupun dipaksa, dan juga di negara lain program-program seperti tapera ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya contohnya di Jepang ada yang mirip programnya seperti ini. Tapi program tapera ini masih memiliki banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk korupsi. Nabung, ujung-ujungnya dikorupsi. Seperti stand up comedy itu ada premisnya bagus, terus diakhiri dan punchline. Bedanya kalau di stand up kan punchline-nya itu bisa bikin orang ketawa. Nah, kalau ini punchline-nya bisa bikin orang menangis.
Oke, sekian saja video kali ini. Jadi kalau saya ditanya apakah saya setuju atau tidak setuju dengan tapera ini, jawaban saya tidak peduli, karena saya tidak akan kena juga tapera ini karena saya menganggur. Oke, terima kasih sudah menyimak. Saya Irwan dan dadah.